Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur-sedulur Sarkup Indonesia Barokah dan semua sedulur-sedulur. Selamat datang kembali di channel saya Macan Abang. Kali ini saya berada di sebuah lokasi pemakaman yang berada di Desa Karangkiring, Gresik ya. Untuk menyambangi makam yang di sini ada makam tua juga. Bersama-sama sedulur, mari kita telusuri keberadaan makam ini, yang memang makam ini juga dikeramatkan oleh warga Desa Karangkiring. Sekarang saya sudah berada di atas dari anak tangga yang masuk ke lokasi makam ini. Lokasi pemakaman ini berada di samping jalan. Di seberang jalan, kalau dari arah sebelah barat, posisinya berada di sebelah kiri dari jalan raya. Dan depan itu pintu masuknya, di bawahnya adalah tangga naik ke atas. Oke, ikuti terus. Kita langsung menuju ke lokasi. Makam ini juga berdampingan dengan makam baru ya, makam umum baru. Letaknya di sebelah sini. Ini untuk pemakaman baru. Dari mulai tangga masuk, kita sudah bisa melihat juga sudah mulai banyak pemakaman lama. Terlihat dari batu-batu nisannya di sini. Lokasinya juga cukup rimbun, sepertinya tidak terawat ini untuk lokasi area makam ini. Nampaknya lokasi makam ini cukup padat ya, cukup padat, terlihat dari makam-makam yang ada di sini cukup berhimpitan. Dan kalau dilihat lokasinya cukup luas, tapi sangat rimbun. Karena sampai berada di dalam sana pun juga penuh dengan pemakaman lama yang mungkin masih belum diketahui untuk identitasnya. Ini terlihat tidak terawat karena banyak rumput ini yang berada di batu-batu nisan. Terlihat sangat menakjubkan di sini untuk pemakamannya, karena untuk batu-batu nisan ini sangat besar-besar seperti ini, sangat besar sekali, dan agak beda dari makam-makam yang lainnya karena di sini batu nisannya sangat megah. Dan ini juga mengidentifikasikan bahwa beliau yang dimakamkan di sini adalah seorang yang punya kedudukan pada eranya. Baik sedulur, ini adalah makam yang dikeramatkan di Karangkiring ini. Kita masuk. Assalamualaikum. 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 Baik sedulur, kalau kita lihat di sini,
Di sini ada beberapa makam yang batu nisannya hampir sama ketinggiannya dan ukuran ketinggiannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan di situ ada 1. Untuk di belakangnya juga masih terdapat makam-makam yang batu nisannya juga sangat besar sekali. Tapi sayangnya ini sudah terkena roboh dari pohon bambu ini. Di sini juga ada makam tua, sebelah sana juga. Baik, jadi untuk siapakah beliau yang dimakamkan di sini, saya akan coba untuk menjelaskan kepada seluruh semua agar supaya mungkin selama ini ada yang sudah mendengar cerita-cerita dari siapakah beliau yang dimakamkan di sini, ataupun mungkin nanti penjelasan saya bisa membantu sedikit untuk menjadi pencerahan atas kesimpang siuran dari siapakah beliau yang dimakamkan di sini, yang di sini berjumlah 9 yang menjadi makam utama yang ada di area pemakaman sini. Baik sedulur, saya awali dari awal penamaan makam yang ada di sini. Pada tahun 2003, tepatnya dulu tahun 2003, makam ini oleh warga desa Karangkiring Lor ya, Karangkiring Lor mulai sedikit ada perhatian. Akan tetapi untuk warga dari desa Karangkiring sendiri, baik Karangkiring Lor dan Karangkiring Kidul, memang mengetahui kalau di sini ada makam tua. Akan tetapi para warga tidak mengetahui asal usul atau siapakah sebenarnya dari makam yang dimakamkan di sini. Ketika ditanya kepada warga yang menjadi sesepuh atau yang paling tua di desa Karangkiring, baik Karangkiring Lor dan Karangkiring Kidul, beliau juga tidak bisa menjelaskan siapa makam yang ada di Bukit Karangkiring ini. Hal ini dikarenakan terputusnya sambung sejarah dari leluhur yang dahulu sampai pada sesepuh yang ada di desa Karangkiring. Terputus karena pada waktu adanya penjajahan dulu. Jadi sudah tidak ada lagi yang menyambung sejarahnya. Baik, ketika para warga mulai merawat makam yang ada di sini, karena para warga juga tidak mengetahui siapa beliau, dan akhirnya oleh warga diambil suatu kesimpulan yang cukup sederhana sebagai inisial untuk memanggil makam yang ada di sini. Oleh warga, karena dilihat di sini ada sebuah pohon randu yang besar atau pohon randu yang besar di depan sini, dan posisinya berada di depan makam. Nah, sini
Karena itulah warga mengambil kesimpulan untuk memanggil makam ini dengan nama makam Mbah Randu. Jadi untuk mempermudah pemanggilan makam yang ada di sini, karena para warga tidak mengetahui identitasnya, jadi diambillah nama pohon randu ini sebagai wakil untuk memanggil makam yang ada di sini dengan nama Mbah Randu. Ketika kemudian datanglah seorang pengasuh padepokan yang dari desa Pakal, tepatnya desa Pakal, Surabaya. Ketika itu beliau ke sini dan beliau berada di sini selama 17 hari. Dari penuturan beliau mengatakan pada waktu dulu beliau berada di sini selama 17 hari, beliau berada di pohon randu untuk melakukan riyadhah. Atas penunjuk beliau menunjukkan kepada saya bahwa disinilah dulu tempat beliau riyadhah selama 17 hari. Jadi berada di pelipit dari akar pohon randu inilah beliau dulu riyadhah selama 17 hari. Dan pada waktu itu juga ada beberapa warga yang sudah mengetahui ketika beliau riyadhah di sini. Karena itu dulu beberapa warga di desa Karanggiring sudah mengenal beliau. Beliau yang dikenal dengan nama Gus Ipul dari desa Pakam. Dari riyadhah beliau itulah kemudian beliau mendapatkan pitedah atau petunjuk bahwasanya ketika beliau bertawasul untuk mengirimkan doa, ketika berada pada posisi untuk mengirimkan kepada Sohibul Makomnya, ternyata yang disebut beliau adalah Mbah Randu, sesuai dengan apa yang dikatakan apa yang dinamakan oleh penduduk desa. Nah, dari situlah beliau ingin mengetahui bahwa siapa sebenarnya beliau ini, dan beliau juga merasa seakan saru, apa ya bahasanya saru ya, saru kalau mengirim doa tapi menyebutnya dengan Mbah Randu. Karena itulah atas kuasa Allah, atas pertolongan Allah, beliau 17 hari di sini, beliau mendapatkan petunjuk dan beliau mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan penjelasan bagaimana cara untuk memanggil beliaunya ketika bertawasul. Nah, dari situlah, dari petunjuk yang beliau dapatkan, akhirnya beliau dihaturi atau beliau diberikan arahan supaya untuk memanggil makam ini dengan nama makam 9. Akhirnya beliau memanggil makam yang ada di sini dengan nama makam Mbah Songo. Baik, lalu siapa beliaunya sebenarnya untuk makam 9 ini? Dari informasi yang disampaikan,
siapakah sebenarnya makam 9 ini? Ternyata informasi yang disampaikan kepada saya bahwa makam ini adalah cucu dari Panembahan Selokerang, yang mana Panembahan Selokerang posisi makamnya berada di bawah. Jadi dari tangga masuk tadi agak ke selatan sedikit, posisi berada di seberang jalan sebelah kanan. Sebagaimana diketahui bahwa Kanjeng Sinubun-Giri punya putra Raden Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan Sunan Dalem. Kemudian Sunan Dalem mempunyai putra, kita langsung saja, mempunyai putra Raden Fatihal atau Kanjeng Sunan Prapen. Dan Raden Fatihal mempunyai putra Raden Bagus Mukmin atau Panembahan Kawiskuwo. Dan Panembahan Kawiskuwo mempunyai putra, yaitu Panembahan Agung Panembahan Mas Gunung Anyar, Panembahan Segoro Madu, Panembahan Selokerang, dan Panembahan Sontopuro. Panembahan Selokerang yang posisinya berada di sana, makam beliau. Kenapa diberi nama Panembahan? Karena beliau pada waktu itu sebagai kepala wilayah bagian selatan, yang tepatnya berada di Karanggiring. Dan beliau mempunyai putra yang bernama Raden Muhammad Yusuf. Dan Raden Muhammad Yusuf ini diperintah untuk berdakwah di Kutai Kertanegara. Di Kutai Kertanegara, Raden Muhammad Yusuf menikah dengan putri Raja Kutai Kertanegara. Dan dari pernikahan beliau mempunyai beberapa putra dan putri. Di antaranya salah satu dari putra Raden Muhammad Yusuf, atau yang kemudian lebih dikenal sebagai dengan Raja Pasar, adalah Raden Syaiful Arif. Jadi inilah makam beliau. Beliau yang bernama Raden Syaiful Arif. Jadi beliau adalah putra dari Raden Muhammad Yusuf dan cucu dari Panembahan Selokerang. Lalu bagaimana alur ceritanya hingga beliau ini dari Kutai Kertanegara atau dari Kerajaan Pasar bisa sampai di sini? Singkat ceritanya, ketika Kerajaan Pasar diruntuhkan oleh keluarga dari mertua beliau, yaitu Kerajaan Kutai, Raden Syaiful Arif diperintahkan oleh ayahandanya, yaitu Raden Muhammad Yusuf, sebentar sedulur, karena ini sudah waktunya azan, kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Oke, tetap bersama channel Macan Abang. Baik, kita lanjutkan lagi sedulur, karena tadi ada azan zuhur, kita harus melaksanakan sholat zuhur dulu. Alhamdulillah sudah selesai.
Sekarang kan saya lanjutkan kembali. Jadi ketika ayahanda beliau Raden Muhammad Yusuf diruntuhkan oleh keluarga dari mertua beliau, yaitu dari kerajaan Kutai, Raden Syaiful Arif diperintahkan oleh ayahandanya untuk ke Jawa, untuk ke tempat kakek beliau, yaitu Panembahan Selokerang. Beliau berangkat dari Pasar dengan diikuti oleh 17 orang dari keluarga kerajaan Pasar. Jadi bersama dengan 17 orang tersebut, beliau ke kediaman dari kakek beliau, yaitu Panembahan Selokerang. Dan pada waktu itu Panembahan Selokerang sendiri menjabat sebagai pemimpin wilayah atau kepala wilayah di desa Karangkiring. Kemudian setelah beliau menetap di Karangkiring, pada waktu berikutnya ketika Panembahan Selokerang sudah turun dari kedudukannya menjadi kepala wilayah di Selokerang, akhirnya beliaulah yang menggantikan kedudukan dari kakek beliau, yaitu Panembahan Selokerang. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Selokerang sendiri dulunya adalah suatu daerah pelabuhan. Jadi tepatnya di selatan dari arah makam ini, dan berada di selatan juga dari makam Panembahan Selokerang adalah sebuah pelabuhan. Jadi daerah Karangkiring ini dulu adalah tempat pertama untuk menerima apabila ada tamu atau ada saudagar atau yang datang ke sini, selain pelabuhan Gresik atau pelabuhan Tandes. Jadi ketika itu beliau menggantikan posisi kepala wilayah yang ada di Selokerang ini. Dalam beberapa waktu beliau memimpin di Selokerang, dan akhirnya beliau sampai wafat di Selokerang ini. Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Selokerang ini. Jadi beliau menjabat sebagai kepala wilayah Selokerang menggantikan kakek beliau, itu juga masih berurut dari masa Panembahan Kawiskuwo sampai ke Panembahan Agung. Kemudian setelah beliau menjabat sebagai kepala wilayah hingga beliau wafat, dimakamkan di area pemakaman Selokerang ini. Pada tahun berapa beliau wafat? Nah, jadi beliau wafat di sini pada tahun 1543 tahun Saka, dan jika ditambahkan 78 berarti tahun 1621 Masehi. Untuk tatanan makam di sini sendiri sebenarnya sudah diatur oleh salah satu dari pengikut beliau yang dulu merawat makam beliau. Karena itulah tatanan makam yang ada di sini sebenarnya ini sudah menunjukkan angka tahun wafatnya beliau pada tahun 1543 tahun Saka. Bagaimana untuk bisa mengetahuinya? Jadi tatanya di sini. Untuk makam ini, inilah beliau yang dulu merawat. Jadi beliau ini yang menata untuk pemakaman yang ada di sini, sehingga
ketika beliau wafat, beliau minta untuk dimakamkan di sini dan menyampaikan bahwa keberadaan beliau di sini sebagai angka tahun 1 atau angka tahun 1000. Kemudian untuk angka 5-nya berada di sini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi menunjukkan tahun 1500, dan di sebelah kirinya lagi ada 4, itu menunjukkan angka 1504. Di belakangnya ada 1, 2, 2, dan 3. Jadi tahun 1543 tahun Saka. Karena itulah bisa diketahui tahun wafatnya beliau di sini. Lalu siapa saja makam-makam yang berada di 9 makam ini selain beliau Raden Syaiful Arif ini. Jadi yang pertama, ini semua yang ada di sini adalah keluarga dari Kerajaan Pasar yang masih ada kekeluargaan dengan Raden Syaiful Arif. Jadi yang ini adalah Syekh Mahmudin. Jadi beliau adalah Syekh Mahmudin atau bisa dibilang Kiai Mahmudin. Yang ini Kiai Ahmad Siddiq. Yang ini Kiai Muhammad Sokib. Yang ini Kiai Abdul Fatah. Yang ini adalah beliaunya Raden Syaiful Arif. Dan yang ini adalah Kiai Muhammad Iqbal. Yang ini Kiai Abdul Razak. Yang ini adalah Kiai Fathur Rahman. Dan yang ini adalah Kiai Abdullah. Jadi yang ada di 9 makam ini, 8 diantaranya adalah keluarga dari Kerajaan Pasar. Jadi kalau dulu ada asumsi di sini bahwa makam 9 ini adalah makam yang lebih tua dari dari Panembahan Selokrang ataupun lebih tua dari Kanjeng Sinuwun-Giri, itu tidaklah benar, karena beliau adalah cucu dari Panembahan Selokrang dan putra dari Raden Muhammad Yusuf yang pernah menjadi Raja Pasar. Baik sedulur, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat sedikit banyak apa yang telah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan baru atas kesimpang siuran dari makam 9 yang kemudian dikenal dengan nama makam Mbah Songo. Baik, untuk tempat dari Riyadho, Gus Syaiful dulu beliau berada di sini, dan beliau mengatakan bahwa dulu di sini dijadikan sebagai tempat duduk ya, dan diberi alas dari batu. Ini sudah tertumpuk atau terpendam oleh beberapa daun-daun, juga tanah. Ini coba kita lihat masih ada apa enggak di sini. Ternyata sudah cukup dalam juga ya, ternyata posisinya cukup dalam. Ada kelabangnya. Oh ya, ini jadi ini masih ada, ini batunya masih ada. Nah, jadi memang dulu di sini dibuat beliau untuk duduk waktu beriadah. Semoga
informasi yang saya dapatkan dari beliaunya bisa membawa keberkahan bagi semuanya. Baik, untuk informasi bisa saya sampaikan untuk sementara dari saya cukup. Semoga bisa memberi suatu gambaran dan suatu informasi yang mana untuk anak cucu kita nanti agar tidak terputus kesejarannya. Baik sedulur, terima kasih atas perhatian semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Macang Abang saya, agar channel ini tetap bisa eksis untuk berbagi informasi kepada panjenengan-panjenengan semua, kepada sedulur semuanya, perihal tentang keberadaan makam-makam para aulia, baik yang masyhur ataupun yang masih mastur. Sekian dari saya. Salam Sarkup Indonesia. Salam satu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paseduluran Macan Abang.